Cara fermentasi pupuk porang. Cara fermentasi kotoran kambing untuk pupuk porang. Monggo disimak ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman, sahabat tani porang Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Susanto di channel Sahabat Petani Porang Indonesia. Di video kali ini saya sedikit akan memberikan tips tutorial cara fermentasi pupuk porang. Cara fermentasi pupuk porang dengan menggunakan kotoran kambing maupun sekam padi yang sudah termix dengan kotoran ayam boiler maupun ayam potong. Monggo disimak ya teman-teman, semoga berguna, semoga bermanfaat. Ini ya sahabat petani porang Indonesia, tempat yang akan saya gunakan untuk fermentasi kohe lembu, kohe kambing. Nah, saya mix dengan sekam padi. Ini ukuran lebar 1 meter, tinggi 1 meter, untuk panjang sekitar 10 meter ya. Tambahan ini nih besok dirapikan lagi. Kedalaman 1 meter, lebar 1 meter, panjang sekitar 5. Kita lapisin bawahnya dengan terpal dan kita bungkus, kita tutup rapat. Fermentasi secara anaerob tanpa udara, diamkan sampai musim tanam sekitar 2 atau 3 bulan ya teman-teman, sehingga matang fermentasinya. Ini semoga nanti muat 1 atau 2 ton pupuk kandang yang kita fermentasi. Mudah-mudahan besok bisa datang biar langsung kita proses ya teman-teman. Alhamdulillah telah sampai pupuk kandang kohe kambing maupun sekam padi yang mix dengan kohe ayam. Ditunggu cara fermentasi pupuk kandang untuk tanam porang. Ini ya sahabat petani porang Indonesia, untuk merang maupun kohe kambing sudah datang. Proses selanjutnya nanti untuk fermentasi. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Cara fermentasinya nanti diikutin ya teman-teman. Semoga berguna. Ini ya teman-teman, untuk tekstur sekam padi, karena ini di bawah kolong kandang ayam, jadi ada yang basah, sedikit banyak sudah tercampur oleh kohe ayam, baik ayam boiler maupun ayam potong. Ini untuk baris pertama atau tahap pertama, saya perbandingannya 12 karung sekam padi yang sudah atau bekas dari kohe ayam, dan untuk kohe kambingnya saya isi 5 ya teman-teman. Jadi 12 banding 5, karena keseluruhannya untuk sekam padi yang sudah tercampur kohe ayam ada 120 dan kohe kambingnya ada 50. Ini untuk tekstur kohe kambingnya
tekstur kohe kambingnya ya teman-teman. Ini untuk takaran sebetulnya makin banyak lah makin bagus ya, cuman ini biar rata saja karena adanya lebih banyak sekam padinya, sekalian untuk penggembur tanah karena tanah yang keras. Setelah kita tuang seperti ini ya teman-teman, nanti kita aduk, kita ratakan, baru kita semprot dengan cairan E4 molase. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Ini ya sedulur sahabat petani porang Indonesia, setelah kita tuangkan perbandingan sekam padi yang sudah termix dengan kohe ayam, kita campur, kita aduk dengan pupuk kandang kotoran kambing biar kelihatan teksturnya. Nanti apabila perbandingannya merasa terlalu banyak sekam padinya, bisa kita tambahkan lagi kohe kambingnya. Kita aduk rata. Nanti apabila sudah rata dan teksturnya sudah merasa cukup, baru kita semprot merata dengan cairan E4 maupun molase biofermentator agar matang ya. Ditutup kedap udara menggunakan terpal ini. Ini ya sahabat tani porang Indonesia, setelah pengadukan atau pencampuran kohe kambing dengan sekam padi yang sudah termix dengan kohe ayam, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Apabila merasa kurang bagus, nanti bisa ditambah lagi ya untuk kohe kambingnya, terserah teman-teman ya. Apabila merasa terlalu banyak untuk sekam padinya, tapi ini nanti kan difermentasi sampai musim tanam, cara anaerob tertutup menggunakan terpal ya. Iya teman-teman, cara fermentasi kohe kambing untuk pupuk porang. Setelah pencampuran kohe kambing maupun sekam padi yang sudah termix kohe ayam, karena ini dari kolong kandang ayam boiler maupun ayam potong, jadi kita siap untuk fermentasi dengan E4 dan molase ya teman-teman. Untuk teman-teman, apabila persiapan matang, usahakan menggunakan air leri atau cucian beras. Yang pertama ya, dikumpulkan, masukkan, diamkan beberapa liter agar banyak. Bisa juga dengan air kelapa, karena ini sedikit tidak ada persiapan dan dadakan, jadi hanya menggunakan air biasa, molase dan E4 saja ya teman-teman. Untuk takaran tidak pakai takaran ya, lebih banyak prebiotiknya atau E4 lebih bagus, dan untuk waktu lebih lama juga akan lebih bagus ya. Ini nanti didiamkan, mungkin nanti dibuka setelah pulang kampung lagi sekitar 3 bulanan, jadi biar matang fermentasiannya. Oke, mari kita lanjutkan proses cara fermentasi pupuk porang.
molase ya teman-teman, atau tetes tebu. Bisa juga digantikan dengan air gula merah atau gula Jawa. Bisa juga dengan larutan gula pasir atau gula putih. Empatnya ya teman-teman, segel. Jangan lupa kocok dulu. Tuangkan aja 1 botol ya langsung. Aduk ya teman-teman. Ini kalau bahasa Jawa ini pakai gembor untuk nyiram tanaman. Tetes tebu atau molase, gula merah maupun gula putih sebagai makanan mikroba ya dari A4 yang tertidur. Setelah disiram, nanti kita aduk lagi ya teman-teman. Tahap berikutnya setelah diaduk, bisa dilapisin lagi dengan pohe kambing lagi, terus berlapis, siram lagi, aduk lagi hingga merata. Lagi ya teman-teman larutannya.
Ya teman-teman, setelah ditimbun lagi dengan kohe kambing, kita siram lagi ya dengan biofermentator E4 maupun molase tetes tebu. Karena waktunya yang mendesak, nanti ditutup dulu, baru besok kita aduk rata ya, minimal 2 kali. Sorak kurang sehat. Cicilan. Sana kan madan suwe kayak tinggal di lembut dicacarakku kan dicacarak lima tapi benar-benar lembut kudu siram berasa kandur apa ya orang berwadah kan berwadah bayang kok ya terus sebenarnya karena kan cuma besok nih cuci ya seperti ini ya teman-teman. Sementara diamkan 1 malam dulu karena waktunya udah sore. Di besok kita aduk 1 kali, kita siram lagi dengan biofermentator E4 maupun molase, aduk lagi, kita siram lagi, baru kita tutup anaerob tanpa udara menggunakan terpal. Nanti bisa dilapisin bekas-bekas karung, diamkan sekitar 1 bulan atau lebih lama lebih bagus ya teman-teman. Mungkin ini sampai musim tanam, kita 3 bulan yang akan datang sampai kita pulang kampung lagi. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga berguna, semoga bermanfaat. Tunggu kelanjutannya besok pagi ya. Cara fermentasi pupuk untuk porang, pupuk kambing
atau kohe kambing, kotoran kambing, maupun sekam padi yang kita mix dengan kohe ayam. Ini ya teman-teman sedulur sahabat petani porang Indonesia, ketambahan pengurasan air kolam lele ini secara otomatis sudah menjadi pupuk organik cair, jadi membantu dalam kesuburan tanah atau lahan ini ya teman-teman. Ini alhamdulillah musim kemarau, ada tetangga tuh sedang nguras kolam lele, airnya kita tampung saja untuk penyiraman lahan. Ini kelanjutan yang kemarin ya teman-teman, karena kemarin waktunya sudah habis, buru sore. Ini tahap finishing fermentasi, tinggal setelah kita aduk kita coba siram lagi dengan biofermentator E4 maupun molase. Terima kasih untuk yang sudah menyimak ya, meluangkan waktu, keikhlasannya, dukung, support, saran maupun doa ya teman-teman. Like apabila suka, share apabila merasa bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, tekan tombol lonceng maupun subscribe ya, biar tidak ketinggalan update video-video baru dari saya tentang budidaya porang. Kita sama-sama belajar ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila di video ini agak panjang, agar teman-teman lebih jelas dalam proses maupun tahap-tahapnya ya. Jangan di skip, tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Terus lakukan berulang-ulang ya, diaduk, disiram, diaduk, disiram, hingga usahakan sampai merata ya teman-teman. Proses akhir ya teman-teman, fermentasi, cara fermentasi pupuk porang. Kita tutup anaerob lapis berlapis ya, biar kedap udara tanpa udara. Kira-kira seperti ini. Ini nanti terpalnya kita tutup kiri kanan, baru bisa kita timbun tanah tipis-tipis, maupun kita kasih pemberat biar tidak terkena angin. Ini ya teman-teman sahabat petani porang Indonesia, kita tutup dengan terpal anaerob. Jadi kita bisa timbun dengan tanah tipis-tipis bisa. Oke, mungkin cukup sekian saja. Sudah terlalu panjang lebar untuk tutorial cara fermentasi pupuk porang menggunakan kohe atau kotoran kambing yang kita mix dengan
makam padi yang sudah tercampur dengan kotoran ayam. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Like apabila suka, share apabila merasa bermanfaat, tinggalkan jejak, komen-komen ya, tanya jawab di kolom komentar apabila ada yang kurang jelas. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Sejahtera para petani Indonesia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, demikian ya teman-teman, sedikit isi video tutorial cara membuat fermentasi pupuk untuk porang. Cara fermentasi pupuk porang. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.